Di sini terlepas dari trading ataupun investasi jangka panjang yang diperlukan adalah literasi atau edukasinya gitu. Jadi saat ini saham-saham yang tech company kan hype sekali ya, Betul. termasuk yang teknologi ya. Ini buka ini kan juga luar biasa ini. Ini IPO yang terbesar ini pada tahun 2021 ini ya. Menurut Ellen bagaimana fenomena seperti ini ya? Ya, ini ada pro and cons ya. Ada pro and cons. Jadi ada pihak yang memang view-nya dengan cara old economy melihat dari revenue dan profit. Ada juga pihak yang melihat secara prospek pertumbuhan atau growth ke depan. Seperti yang tadi saya bilang, ada pihak yang mengatakan jangan-jangan nanti bisa jadi seperti Amazon dan seterusnya. Nah, prospeknya gimana? Kalau untuk dalam jangka panjang sendiri, jujur saya sendiri masih nggak bisa ngomong yang terlalu optimis, terlalu gimana ya. Tapi saya juga nggak pesimis. Intinya sih sebenarnya kita kawal aja, kita kawal aja. Jadi dalam jangka pendek ini kemarin IPO hari pertama kan juga sempat auto reject atas sekali, kemudian hari kedua, ketiga auto reject bawah. Tapi yang menarik, ketika terjadi auto reject bawah dalam 2 hari ini, saham Bukalapak, itu banyak sekali fund atau dana pensiun, dapen-dapen, yang mereka juga ikutan beli, gitu. Dan ini ketika Bukalapak turun harganya, teman-teman dari retail tuh banyak yang mengatakan bahwa, wah ini kesempatan untuk masuk, dan mereka udah kehabisan pelor, udah kehabisan peluru, terus jualan saham lain. Jadi saham-saham yang tadinya naik itu sempat turun, turun semua, banyak yang turun gitu. Jadi masuk ke situ. Jadi ini masih pro and cons. Intinya sih sebenarnya kata kuncinya adalah pahami sebelum membeli. Jadi teman-teman sih kalau misalkan belum benar-benar paham dengan perusahaan ini, ya jangan beli terlalu banyak. Belilah senyamannya dengan resiko yang kita bisa tanggung, dengan resiko yang kita bisa afford, itu udah yang paling paling betul lah gitu. Kalau Ya. misalkan nggak nyaman sama sekali ya lebih baik nggak beli. Nah, kalau dari sisi prediksi Ellen sendiri untuk saham-saham yang blue chip ini kapan ini bisa bergerak kembali ke arah positif? Ya, Apa harus menunggu pandemi ini dulu atau bagaimana? ya, jadi kalau definisi blue chip adalah perusahaan berkapitalisasi besar, kita mungkin bisa bagi menjadi beberapa. Yang pertama pastinya perbankan. Perbankan berkapitalisasi besar seperti BCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Saya rasa nggak lama untuk perbankan besar ini recover karena pertumbuhan kredit kemarin juga udah cukup oke. Sebenarnya kuartal 2 kemarin sudah sangat bagus, tapi ini ada PPKM lagi, sehingga mungkin agak slow down sedikit saja. Tapi saya rasa 2022, kalau vaksinasi udah dijalankan dengan lebih banyak, pastinya juga akan recover lebih cepat. Jadi nunggu COVID-19-nya mereda sebetulnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika yang dimaksud dengan big caps atau blue chip adalah big caps dari sektor consumer good, sebetulnya consumer good ini sudah tergeser dengan saham digital itu tadi. Sebagai contohnya, Arto itu sekarang sudah masuk title big caps. Arto, Ya, ya. BCII itu Oke. dapat title big caps, blue Ya. chip. Jadi kalau ditanya blue chip nggak, oh itu mereka blue chip juga. Oke. Jadi kalau misalkan yang dimaksud adalah perusahaan consumer goods seperti Unilever, HMSP, GGRM, kemudian GBP. CBP, ini masih nunggu COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, nunggu perekonomian bagus, terutama menunggu inflasi. Jika inflasi naik, daya beli masyarakat meningkat, dan mereka bisa naikin average selling price atau harga jual dari produknya. Disitulah mereka bisa mendapatkan income tambahan atau revenue tambahan. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah harga komoditas. Sekarang harga komoditasnya tuh masih naik terus, banyak yang naik sehingga menjadi beban tersendiri buat perusahaan-perusahaan konsumsi ini, consumer good ini. Nah, Hmm. nanti kalau harga komoditasnya sudah mulai agak landai, nah itu akan jadi lebih bagus buat mereka. Poin yang ketiga adalah free float. Nah, masalahnya perusahaan consumer good ini free floatnya kecil, sedangkan perusahaan perbankan itu free floatnya besar. Nah, yang jadi problem sekarang ini penghitungan indeks LQ45 IHSG di bursa. Dulu tuh nggak pakai free float. Sekarang pakai percentage dari free float. Dampaknya
adalah aset manajemen, fund-fund besar, mereka harus melakukan rebalancing ulang atau penyusunan ulang portofolionya. Ya, ya. Yang free float-nya kecil itu banyak yang dibuangin dan semakin turun. Tapi kembali lagi satu hal yang saya yakini adalah perusahaan bagus, mutiara di tengah lumpur itu masih tetap mutiara. Ya, Jadi kembali lagi untuk value investor jangka panjang dengan rentang waktu pastinya lebih dari 1 tahun yang namanya value investor. Ini menjadi sebuah kesempatan saat ini. Seperti Warren Buffett bilang, be greedy when others are fearful. Masalahnya nih Pak, masalahnya nih ya, teman-teman kalau dengerin video ini Pak, biasanya mereka akan jadi termotivasi dan ikut-ikutan langsung beli. Padahal mentalnya bukan mental investor gitu, belum memahami prinsip investasi. Nah, kalau Pak Hermanto sih sebenarnya saya mengenal Pak Hermanto sudah cukup lama ya, dan saya mengerti benar bahwa Pak Hermanto ini mantap dan mindset mental secara long term investingnya tuh tidak tergoyahkan. Jadi kalau turun pun juga nggak stres, nggak gimana-gimana, karena Pak Hermanto tahu, paham sebelum membeli. Nah, ya. teman-teman, yang beberapa waktu yang lalu saya sempat bicara tentang ICBP valuasi murah loh, beli itu, wah, terus stres, kok turun, kok masih turun loh. Kalau valuasi murah itu bukan berarti terus harganya langsung naik, valuasi murah masih bisa turun. Nah, kalau mau yang harganya langsung naik, itu carinya saham trading. Karena kalau trading, kita cari yang tren harganya memang cenderung untuk naik. Ya kira-kira seperti itu sih, Pak. Ya, saya setuju lah. Kalau namanya investasi jangka panjang, ya jangan diliatin jangka pendeknya. Kalau diliatin jangka pendeknya, ya stres. Yang penting kan waktu investasi itu benar-benar uangnya itu uang untuk investasi. Ini saya juga lihat ada beberapa orang yang terlalu over optimis ya, sehingga uangnya berani meminjam. Waduh, itu tambah konyol kan, tambah stres kan. Kalau ini stagnan nggak naik aja, itu sudah mesti bayar bunga. Apalagi kalau turun jadi double loss kan. Jadi Betul, memang risikonya tinggi sekali. betul. Namanya bukan investasi itu spekulasi atau mungkin bisa ke arah judi kan. Betul sekali. Iya, ya. Jadi biasanya sih buat teman-teman yang masih pemula, yang belum paham banget dengan konsep investasi jangka panjang, kenapa saya mengarahkannya ke trading? Karena memang fokusnya mereka dapat cuan jangka pendek, Pak, gitu. Jadi, cuan bungkus, terus tinggal diajarin pembatasan risiko sama belinya jangan ngegas, belinya jangan banyak-banyak. Terus beli tiap saham nominalnya sama, udah tuh aman lah kalau mau ngikutin ilmu itu start small. Misalkan punya uang, retail punya uang misalkan 100 juta, buat retail tuh udah gede Pak. Jadi 100 juta dibagi, terserah mau 5 saham atau 10 saham. Tapi tiap beli saham nominalnya sama. Misalkan bagi 5 saham berarti satu saham 20 jutaan dong. Kalau satu saham 20 juta berarti belinya 10 jutaan dulu, kalau dia ada koreksi atau kesempatan lebih bagus, masuk lagi 10 juta, seperti itu. Jadi kalau misalkan punya saham 20 juta ini atau 20% dari total portfolio, kemudian ruginya 10%, katakan sejelek-jeleknya sampai rugi 10%. Dari total portfolio, maka kerugiannya cuma sebenarnya 2% aja. Nah, itu adalah strategi manajemen risiko yang teman-teman trader harus pahami. Yang ngaco adalah gini, Pak, tradingnya pakai perasaan. Jadi kalau misalkan aku lagi percaya diri banget, Bukalapak kemarin auto reject atas, tak hajar, all in semuanya, jual semua saham, terus turun. Tapi begitu, lagi nggak confident, mau beli saham satu saham gitu ya, lagi, waduh kemarin aku habis rugi nih dari satu saham, belinya dikit, belinya cuma 5%, tapi untungnya 100%. Nah, ini jadi nggak balance di portfolionya. Itu yang saya tekankan ke teman-teman trader sebenarnya. Ya, ya. Jadi itu adalah faktor-faktor bagaimana supaya trading itu tadi bisa tetap aman ya. Jadi kalau cuan ya cuannya bukan terlalu berlebihan, tapi kalau rugi juga sama gitu ya. Jadi terkendali ya. Betul, masalahnya gini Pak, kalau pas cuan Pak, dibatasin tuh nggak mau. Orang tuh pas cuan bilangnya, waduh cuanku cuma sedikit kalau pakai cara kayak gini, aku boleh nambah nggak, boleh nambah nggak gitu. Nah Ya, jadi problemnya banyak orang masuk di saham tuh nggak mikir bahwa bisa rugi loh gitu. ya, Bahkan ya. yang menarik Pak, yang menarik adalah saya punya mertua, ada susternya, jadi suster lansia, dia ikut-ikutan untuk trading saham. Ya.
Saya sebenarnya mau educate ke arah long term investing. Tapi mungkin karena nungguin orang tua bosan ya Pak ya. Dia trading saham, dia trading sendiri beli jual. Nanti rugi loh Mbak, nanti rugi loh, hati-hati. Saya selalu ngomongnya itu di awal. Jadi Ya, saya bilang kayak nanti untung gitu. Jadi dia aware dan ya. khususnya uangnya yang dimasukin nggak banyak gitu. Supaya hati-hati lah ya, karena kalau over optimis bisa habis dong kalau terlalu berani. Karena nggak ada yang pasti kan, Betul, betul, nggak betul. ada yang pasti. Jadi kalau memang tidak ada kedisiplinan ya bisa mengalami kerugian, bukan mengalami keuntungan. Kecuali mental investasinya udah mantep kayak Pak Hermanto benar-benar paham ya tentang investasi jangka panjang Ya, itu boleh. karena saya berpikirnya begini, ini perusahaan kan perusahaan bagus, keuntungannya juga bagus ya, fundamentalnya bagus. Ya, kalau saya dapat harga lebih murah lagi ya berarti semakin bagus dong, karena dengan dividennya juga persentasenya semakin tinggi lagi kan, pembagian dividen maupun saya tunggu aja nanti begitu dia kembali rebound ya, ya kan akhirnya keuntungannya juga semakin besar gitu ya. Jadi memang mikirnya jangkanya agak panjang, nggak bisa terlalu pendek dan dibatasin waktu. Ya betul Biasanya sekali. kalau tadi Ellen yang mengusulkan agar investasi portfolionya tadi menjadi sehat, itu pembagian pembagian antara mungkin dari finance atau consumer atau ke arah apa eh, sumber daya alam atau resources gitu dan telekomunikasi atau apa yang pembagiannya sejauh ini 5 itu apa ditentukan atau 5 atau lebih dari 5 biasanya Ellen? Ya, biasanya kalau untuk kita nggak membagi berdasarkan sektoral ya Pak ya. Jadi kita baginya itu berdasarkan eh, strategi. Jadi kalau trading, kita trading itu kan kita fokusnya pada harga. Jadi kalau trading kita cari aja yang memang benar-benar lagi trending. Contoh Oh. sekarang eh, bank digital, kemudian sektor telekomunikasi, kemudian selain itu teknologi itu ada tawar-tawaran juga. Nah, itu kita bagi di situ. Terus kemudian sektor kesehatan, healthcare itu juga menarik. Nah, kita benar-benar carinya yang lagi trending. Tapi kalau untuk yang long term investing seperti value investing sama, kita carinya yang perusahaan bagus, valuasinya lagi murah. Dan kebetulan memang saat ini di sektor consumer good gitu. Jadi kita sebenarnya nggak mengkotak-kotakan. Cuman ada beberapa sektor yang kita tidak bisa investasiin untuk jangka panjang, yaitu sektor yang siklikal, yaitu sektor komoditas. Komoditas itu lebih cocok untuk di trading. Kenapa? Karena harga komoditasnya naik turun. Kita ngelihat aja harga saham PTBA tuh bertahun-tahun kan nggak kemana-mana. Sebenarnya naik turunnya di situ-situ aja gitu. Nah, jadi itu lebih cocok untuk trading sebetulnya. Tapi kalau untuk long term investment itu strateginya ada dibagi sektoral nggak? Kalau long term investment sebenarnya di Indonesia ini yang cocok adalah untuk perbankan, perbankan besar dan juga untuk consumer good. Itu aja, dua itu. Jadi karena memang sekarang perusahaan-perusahaan yang listed di bursa yang cenderung mapan untuk diinvestasi jangka panjang kan dari perusahaan tersebut. Sebenarnya ada 12 perusahaan ya antara BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian BBNI dan kemudian ada Indofood, ICBP, Unilever, GGRM, HMSP dan Astra International serta TLKM. Cuman kalau teman-teman ngelihat sekarang memang yang sektor consumer good ini memang lagi ancur-ancurnya dan sekali lagi ini bukan buat trader, ini buat long term investor gitu. Kalau farmasi gimana, Ellen? Sektor farmasi Itu lebih ke trading ya Pak ya. Fundamentalnya ya Pak Hermanto tahu. tetap ya. Jadi tetap ada yang secara fundamental saya lihat tidak begitu bagus, ada yang bagus juga kan. Ya, kalau saya lihat ada yang bagus juga, tapi memang dari sisi valuasi ya belum bergerak ya, Mas Ian ya. Oh, kalau valuasi memang KB Pharma dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya termasuk cukup terdiskon ya. Tapi dilihat dari harga saham ya belum belum gerak gitu. Oke. Belum. Nah, ini kiat-kiatnya bagi para sobat sukses atau investor kalau sahamnya nyangkut ini gimana nih, Ellen? Pertama supaya jangan sampai nyangkut sahamnya adalah mindset dulu yang mesti dibenerin bahwa investasi saham ini bukan money machine, sehingga kita fokusnya
mengembangkan saja. Kalau mengembangkan artinya kan ada yang dikembangkan. Yang dikembangkan itu didapat dari active income. Jadi teman-teman jangan terpikir untuk resign hanya khusus untuk saham. Pasti nanti jadi nggak karu-karuan secara psikologis, secara pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah mindsetnya di sini untuk mengembangkan, berarti kita nyantai dong. Dalam investasi, dalam trading sebaiknya santai aja, slow aja. Fokusnya belajar, ya, fokusnya belajar. Yang ketiga adalah embrace mistakes. Salah itu nggak apa-apa kok. Orang yang sukses, orang yang berhasil, biasanya berani mengambil resiko yang terukur. Seperti contohnya Pak Hermanto. Ya kan, Ya. saya belajar dari Pak Hermanto. Saya soalnya kalau memilih saham sebelum saya beli itu saya benar-benar yakin dulu. Nah, Jadi ya. waktu turun ya saya berani average. Kalau saya nggak yakin terus turun, saya kan takut kan jadinya khawatir ya. Iya, Jadi betul sekali. Jadi pahami sebelum membeli. Intinya itu aja sih, pahami ada risiko, pahami sebelum membeli. Nah, poin kelima adalah kalau sudah terlanjur nyangkut ya, balik lagi yang pertama dibenerin mindsetnya dan kembali belajar. Kemudian belajar sahamnya ini yang udah nyangkut, ini saham bagus atau saham nggak bagus secara fundamental teknikal, dan mesti merelakan diri kalau misalkan ternyata memang wah nggak ada harapan lagi untuk ini saham ini secara FATA jelek ya keluarin aja gitu, dijual aja secara bertahap gitu sambil belajar. dan alternatif lain bisa belajar ke M-Trade ya, menjadi member M-Trade sehingga bisa diarahkan yang asalnya nyangkut bisa cuan gitu ya. Ini super auto, air minum oksigen 100 ppm, Ellen. Ini lagi permintaannya luar biasa, beberapa kali lipat karena Luar pandemi ya. Leo ya Pak ya. Nah, ini super auto yang kami akuisisi tahun lalu ya. Jadi Cleo akuisisi ya. Ya, super auto, anak perusahaan dari Cleo. Luar biasa. Sangat menginspirasi Pak Hermanto. Ya, nah Ellen, ini waktunya Ellen juga sangat padat dan ada next jadwal lagi. Sebelumnya saya ingin tahu nih, next life goal-nya Ellen ini apa nih? Next life goal saya adalah gimana saya sebenarnya lebih ke anak-anak sih Pak. Saya kepengen living legacy buat anak-anak. Gimana anak-anak saya ini bisa jadi orang yang pastinya berhasil, bermanfaat buat banyak orang dan juga bahagia gitu. Nah, buat orang banyak sih ya udah banyak yang saya lakukan dan masih akan banyak saya lakukan lagi. Itu aja sih. Seperti Pak Hermanto, saya terinspirasi Pak Hermanto mau buat 1 juta entrepreneur. Terima kasih. Nah, kalau anak-anak Ellen ya saya yakin lah ya ini tim jejak dari mamanya yang luar biasa juga ya. Nah, kalau dari sisi tujuan hidup, Ellen ini apa ke depannya? Tujuan hidup saya cuman kepingin 3 hal. Yang pertama, keep growing, tetap bertumbuh, jadi nggak target, tapi day to day getting better dalam semua aspek, kesehatan, kebahagiaan, ya, kemudian juga pekerjaan. Kemudian yang kedua, to love and being loved. Jadi Oke. ada yang ini kok rasanya hidup ini kosong gitu. Jadi di sini saya belajar juga dari Tony Robbins, dari Pak Hermanto, dari Pak Tung Desem, gimana caranya memperbaiki komunikasi. Jadi ini bukan berarti saya udah pinter komunikasi, makanya saya sadar saya perlu mempelajari ini gitu. Gimana komunikasi dengan anak, dengan pasangan, dengan teman-teman, dengan tim. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahagia. Oke. Bahagia yang paling penting bahagia ya. Kalau sudah bahagia itu Betul, semuanya itu jadi terpenuhi ya. betul. Jadi Minum jangan lupa. kesehatan, Betul. kesuksesan, nah itu semua akan mengikuti gitu. Betul, karena kadang kita ambisius dengan pekerjaan. Saya punya mimpi yang besar sebenarnya dengan Mtrade ini untuk menjadi satu platform edutech, edu fintech. Tidak hanya edukasi tapi juga fintech yang bisa menjadi solusi, bisa membantu banyak orang di Indonesia. Saya terinspirasi dengan William Tanuwijaya dengan Tokopedia-nya karena kita sama-sama orang binus Pak gitu. Ya, Jadi ya. seperti
Nadiem Makarim juga saya sangat terinspirasi, Pak Irmanto Tanoko juga gitu. Cuman di satu sisi saya mesti belajar untuk mengimbangi diri, untuk mencintai proses. Karena kalau ditanya target ngejar ambisi terus, lama-lama nanti saya dapat targetnya, tapi saya lupa bahagia. Iya, tapi dengan terus sharing kan saya lihat Ellen ini sangat bergairah ya, sangat senang itu dengan apa yang dilakukan dan itu baik sekali. Menurut saya kalau seluruh masyarakat Indonesia ini bisa teredukasi bagaimana sih mereka ini bisa hidup yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk investasi dan investasinya itu secara jangka panjang investasi di saham, tapi saham-saham yang memang untuk long investment, untuk saham-saham jangka panjang ya. Karena kalau sekarang nyimpennya hanya di deposito saja dengan memperoleh hanya misalnya 3%, itu berarti 25 tahun itu. Uang 100 juta itu jadi 200 juta itu harus menunggu 25 tahun. Nah, itu kena inflasi kan sangat disayangkan ya. Jadi memang bagaimana M-Trade ini bisa memberi edukasi agar semakin banyak masyarakat yang lebih cinta dengan saham, lebih suka dengan nabung saham ya. Dan invest saham itu kan tidak perlu harus setiap hari harus ngikutin kan enggak gitu ya. Lebih rileks gitu ya. Beda dengan yang trading ya. Jadi memang harus dibedakan gitu, mau yang trading atau yang investing karena kalau trading itu benar-benar harus ngikutin, harus aktif ya. Betul, Berbeda dengan invest. Kalau invest itu kan lebih apa ya, lebih bisa fokus terhadap kehidupan atau terhadap pekerjaannya ya. betul, Saya betul. iri sama negara-negara yang masyarakatnya itu sangat suka dengan berinvestasi saham. Contohnya negara India. Di India itu hampir semua masyarakatnya itu invest saham. Jadi bukan deposito. Kalau di Indonesia banyak reksadana, banyak deposito gitu ya. Ada juga reksadana saham gitu ya. Tapi kalau kalau di India mereka lebih suka membeli saham-saham terutama yang secara fundamentalnya kuat. Sehingga dia long term investment-nya itu jadi mendapatkan gain atau mendapatkan nilai tambah yang berlipat kan. Betul, betul, betul. Ya, saya sih percaya banget ya Pak ya. Kemarin dengan pertumbuhan investor retail di Indonesia tahun 2020 yang rally-nya tinggi banget. Itu Ya. tertinggi sepanjang sejarah IDX. Saya percaya ke depan juga pasti masih akan terus berkembang. Ya, masih akan terus. Sudah 10 juta ya sekarang, Ellen? Belum ya? Oh, belum, Pak. Cuman memang secara persentase naiknya banyak dan literasi atau pengetahuan tentang investasi di Indonesia, pasar modal itu masih kecil sekali. Jadi di bawah 2%. Jadi saya percaya dengan kehadiran kami di sini bisa memberikan dukungan buat pasar modal Indonesia. Iya. Tapi yang saya khawatirkan kalau yang masuk itu menjadi trader, tapi trader yang spekulasinya cukup tinggi sehingga persentase yang mengalami kerugian itu tinggi. Itu Nah, yang ini terjadi. akhirnya yang apa ya? Istilah kapok atau takut berinvestasi saham itu semakin banyak dan saya setiap kali ketemu orang saya tanya invest saham, oh enggak Pak, saya enggak main saham. Selalu jawabnya enggak main saham. Jadi kelihatannya banyak yang mengalami kerugian dan akhirnya tidak mau menyentuh saham. Jadi kalau yang pemain-pemain baru yang baru masuk itu tadi benar-benar ke arah trader, terus maunya dalam waktu singkat mau cuan, mau terus akhirnya mengalami kerugian, terus takut, akhirnya tidak masuk saham. Nah ini kan akhirnya jumlah itu tadi kan tidak apa ya, tidak naik secara sehat ya. Ya, jadi itu yang terjadi sebetulnya di bulan Januari kemarin di mana pembukaan rekening saham itu banyak sekali. Tapi di bulan Februari Maret itu kan saham turun tajam sehingga banyak investor retail yang terutama pemula itu langsung masuk langsung kena hajar gitu. Mereka kecewa. Sebenarnya yang diperlukan bukan cuma minat investasinya aja. Di sini terlepas dari trading ataupun investasi jangka panjang yang diperlukan adalah literasi atau edukasinya gitu. Jadi misalkan mereka mau beli saham untuk investasi,
beli Indofood atau ICBP, tapi turun terus dan mereka nggak paham ini kenapa sih dan sebagainya. Mereka bingung, itu bisa kapok juga. Ya, Jadi ya, investing sebenarnya kalau mereka tidak paham kenapa harus membeli ini, itu jadi kapok. betul. Jadi PR besar. Jadi satu PR besar buat kita, buat Mtrade dan juga buat semuanya, buat IDX untuk kita terus memberikan literasi atau edukasi supaya orang-orang itu bisa memanage resiko di sini, supaya bisa berinvestasinya dengan benar. Ini mindsetnya di awal aja yang harus dibetulin gitu. Ya, Karena tadi setuju. Pak, ketika cuan banyak langsung all in, all in, all in, wah itu yang Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Ellen. Mungkin di akhirnya saya ingin pesan-pesan Ellen untuk para sobat sukses yang mulai mau berinvestasi saham gitu. Pesan dari saya adalah ketika teman-teman mau memulai satu hal yang baru, baik investasi, bisnis, atau apapun, jangan takut karena di dalam semua hal pasti ada resikonya, pasti ada kesalahan yang kita buat. Tapi sebaiknya supaya kesalahanmu nggak terlalu besar, belajarlah pada orang yang udah pernah mengalami kesalahan itu. Oke. Baik untuk berbisnis maupun berinvestasi maupun apapun sehingga kita perjalanan kita juga menjadi lebih mudah. Itu aja sih, tidak ada yang sempurna tapi kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih banyak Pak Irmanto Terima Tanoko. kasih Ellen. Mantap sekali. Stay humble, stay positif, stay on fire.